Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan ini, izinkan kami mencoba mengurai, menafsirkan Uga Wangsit Siliwangi yang hingga kini masih terbalut kabut tebal misteri, bahkan menjadi kontroversi di kalangan peneliti dan masyarakat. Siliwangi tercatat dalam naskah Koropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis pada tahun 1518 tanpa jelas siapa yang menuliskannya. Di sana tertera satu kuplet yang disebut Wangsit Siliwangi, dan bila kita perhatikan, nampaknya cerita dalam Wangsit ini bukan alur yang progresif, yang susunan kronologisnya berurutan dari awal hingga akhir. Ada bagian yang lompat jauh ke depan, kemudian kembali memulai cerita dari belakang. Hal ini mungkin terkait para peneliti kajian Sunda yang kehilangan narasi awal tersebut. Pasalnya, keempat cerita pantun itu lenyap tak berjejak. Kendati demikian, dengan bukti ini sudah jelas bagi kita bahwa pada tahun 1518 Masehi, Prabu Siliwangi sudah menjadi tokoh cerita pantun. Isi Uga Wangsit ini menceritakan tentang Prabu Siliwangi di hadapan bala tentaranya sebelum Prabu Siliwangi ngahyang. Istilah ini identik dengan moksa. Istilah ngahyang dan moksa, kami tidak ingin berpolemik atau mengusik ketenangan keyakinan Anda semua. Karena di video sebelumnya, kami sudah membahas tentang apa itu moksa. Menurut beberapa babat carita Sunda, Wangsit Siliwangi adalah ucapan yang mengandung pesan terakhir, yang bermuatan fatwa kehidupan di masa yang akan datang, yang diucapkan oleh seorang raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, bagi seluruh para abdi dan rakyatnya. Pada saat mengucapkan pesan, keadaan mereka sedang dalam perjalanan menghindari pasukan Cirebon yang dipimpin langsung oleh putra dan cucunya sendiri. Pada saat itulah ketika seluruh rombongan sedang beristirahat dalam pelariannya, Prabu Siliwangi mengeluarkan fatwa atau pesan terakhir yang harus diingat dan dipilih oleh semua pengikutnya. Penggalan kisah di atas yang merujuk pada legenda Prabu Siliwangi, sosok yang begitu kuat melekat, yang terekam dalam memori kolektif masyarakat Jawa Barat, kiranya harus kita periksa ulang. Benarkah Uga Wangsit Siliwangi seperti yang dikisahkan? Mari sama-sama kita buktikan kebenarannya. Yang pertama, pada masa Sri Baduga Maharaja yang bertahta pada tahun 1482-1521, sejarah mencatat Pakuan Pajajaran
mencapai puncak keemasannya. Hal yang mustahil dan berlawanan dengan uga wangsit, sebab isinya adalah sebuah ucapan yang mengandung pesan perpisahan. Pesan terakhir menjelang runtuhnya kerajaan Pajajaran. Yang kedua, sangat diragukan. Wangsit seorang Raja Dikjaya tidak mungkin semuram dan secengeng Mukadimah ini. Yang ketiga, pada bait berikutnya berbunyi, "Kalian yang berada di sebelah barat, telusuri oleh kalian jejak Ki Santang." Ki atau Aki dalam bahasa Sunda adalah sebutan untuk kakek, namun bisa juga sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap berilmu tinggi. Jadi sangat tidak lazim ketika sebutan itu diucapkan bapa kepada anaknya, setinggi apapun ilmunya. Bagaimana mungkin Sri Baduga memerintahkan rakyatnya menelusuri jejak Ki Santang, padahal saat itu Kian Santang masih berada di istana, seperti yang tertulis dalam naskah Purwa Caruban Nagari. Kian Santang meninggalkan istana setelah ibunya wafat. Jadi jelas bahwa uga wangsit Siliwangi tidak diucapkan oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Secara logika, pembuat wangsit adalah raja sesudah Prabu Siliwangi. Lalu siapa pembuat uga wangsit Siliwangi sebenarnya? Sejarah mencatat Pakuan Pajajaran hancur rata dengan tanah, tercatat pada tanggal 8 Mei 1579 oleh pasukan Maulana Yusuf akibat serangan Kesultanan Banten dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surasowan di Banten. Pada saat itu, raja yang sedang berkuasa adalah Prabu Raga Mulya. Pada tahun 1567-1579 yang dikenal sebagai Prabu Surya Kencana, yang pada saat itu memerintah dari Pandeglang. Kala itu, Prabu Sedah Raga Mulya Surya Kencana berpidato di hadapan rakyat dan pengikut setianya. Di tengah suasana murung yang menyelimuti Pajajaran, beliau mengucapkan pidato perpisahan monumental yang kemudian dikenal dengan Wangsit Siliwangi. Perjalanan kita hanya sampai di sini. Walaupun kalian semua setia padaku, aku tidak boleh membawa kalian menjadi turut menderita, hina dan kelaparan. Kalian boleh memilih demi masa depan, jalan untuk hidup bahagia dan sejahtera, dan kelak mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran yang seperti ini, tapi Pajajaran yang baru berdiri di tengah perubahan zaman. Aku tidak akan menghalangi, sebab bagiku tidak pantas seseorang menjadi raja ketika rakyatnya lapar dan menderita. Dalam Mukadimah Wangsitnya, Prabu Surya Kencana mengakui ini adalah saat-saat senja Pajajaran. Suatu pengakuan yang jujur dan realistis. Di saat seperti itu, beliau mempersilahkan rakyat dan pengikutnya untuk menentukan pilihan. Beliau mengatakan dengan tulus, pilih untuk tetap setia kepada raja adalah pilihan untuk menderita dan kelaparan. Dan tidak ada larangan untuk mereka yang tidak menempuh jalan raja.
Inilah tipikal mental Raja Sunda zaman baheula. Jujur, tegas, dan mengedepankan harga diri. Sikap serupa pernah ditunjukkan Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka di Perang Bubat. Mereka lebih baik mati daripada hidup di tengah bayang-bayang penghinaan orang lain. Prabu Raga Mulya tanggap dan menangkap apa yang berkecamuk dalam hati dan pikiran rakyatnya. Beliau memberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke ibu kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Dan yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Yang setia kepada raja akhirnya benar-benar pergi ke selatan. Mereka pada umumnya mengambil rute Pakuan, Targadung, dan bermuara di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Setidaknya rute ini terdokumentasi dalam Pantun Bogor. Mereka yang ke selatan inilah yang akhirnya membuka pemukiman baru. Pada saat itu, pasukan Banten masih tetap mengejar sisa-sisa pasukan yang setia kepada Prabu Raga Mulya, termasuk di dalamnya cinta, pengkhianatan, keyakinan. Kisah menarik ini mewarnai perburuan terakhir para darah biru Pajajaran dan peperangan itu sendiri. Sebuah epik yang mengharu biru, namun terkubur dalam debu sejarah. Dengarkan, kalian yang memilih ke timur. Kejayaan akan menyertai kalian, keturunan kalian bakal memerintah di antara kalian sendiri dan orang lain. Tapi ingat, kalian nanti bakal lupa diri, bakal ada pembalasan untuk ini. Objek yang dituju jelas merujuk pada Kesultanan Cirebon kala itu. Kondisi zaman memang memihak Cirebon. Betapa tidak, kesultanan ini melewati masa keemasan di bawah komando Sunan Gunung Jati. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di tanah Sunda, sangat tepat jika wangsit ini mengatakan mereka yang masih menginginkan kekuasaan untuk pergi ke timur. Sebab peluang untuk merengkuh kekuasaan terbuka lebar di sana. Kalian yang memilih pergi ke barat, carilah Ki Santang, sebab di masa depan keturunannya akan menjadi orang bijak yang akan mengingatkan diri kalian dan orang lain. Ingatlah bila suatu malam dari Gunung Halimun terdengar suara kentongan. Itulah tandanya keturunannya akan dipanggil oleh yang mau menggelar hajatan di Lebak Cawene. Jangan lamban, sebab telaga akan pecah. Silakan segera pergi, tapi jangan menoleh ke belakang. Pada bait-bait inilah yang paling banyak menuai kontroversi sampai saat ini. Siapa Ki Santang, di mana Lebak Cawene? Namun mengingat tempat yang dimaksud adalah Gunung Halimun, kita bisa memperkirakan sebagai pengikut Raga Mulya, memang ada yang benar-benar pergi ke tempat itu dan mendirikan pemukiman baru, mempertahankan tradisi lama Pajajaran. Kalian yang memilih ke utara, dengarkan,
ibu kota yang akan kalian datangi tak akan pernah bisa kalian temukan. Yang akan kalian temukan hanyalah padang ilalang. Keturunan kalian nantinya kebanyakan hanya akan menjadi rakyat biasa. Kalau ada yang menjadi pejabat, itu pun tidak akan punya kekuasaan. Ingatlah, kalian nanti akan terdesak oleh para pendatang yang menyusahkan. Waspadalah. Sejak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain namanya untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan bahkan berlebihan kalau bicara. Demikian penggalan wangsit silih wangi ini yang begitu banyak menyebar kode tersembunyi. Di sana Anda dapat menemukan kode-kode seperti lebak cawene, budak angon, pemuda berjanggut, sampai kepada Ratu Adil di dalamnya, yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami yakin kisah ini jauh dari kata benar, dan kami yakin Anda memiliki pandangan sendiri. Untuk itu, bagi sahabat akar rimba yang ingin meluruskan, menyempurnakan, silahkan tuangkan dalam kolom komentar yang tersedia. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, terus tebarlah pesona Tuhanmu untuk dirimu, sesama, dan alam semesta. Karena hakikat kehidupan adalah berasal dari Zat yang Maha Tunggal. Siapa yang mencintai sesama, pada hakikatnya mencintai dirinya sendiri. Itu pun sebaliknya. Ingat, sesungguhnya manusia tak akan sanggup mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Takkan bisa memuji dengan sebenar-benarnya pujian, sebab hanya Tuhan sendiri yang tahu bahwa dirinya Tuhan. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.